Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga pada hari ini, tahun ini, bulan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu agung yang Allah telah memuliakannya dibanding bulan-bulan lainnya. Ayat dan hadis tentang beberapa kemuliaan Ramadan tentu sudah sering kita baca dan kita dengar melalui kajian internet dan ceramah-ceramah agama. Salah satunya adalah hadis berikut ini dari Ubaidah bin As-Samit, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari ketika Ramadan telah tiba bersabda, "Ramadan telah datang kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu Allah memberikan naungannya kepada kalian. Dia turunkan rahmatnya, Dia hapuskan kesalahan-kesalahan, dan Dia kabulkan doa. Pada bulan itu Allah akan melihat kalian berpacu melakukan kebaikan. Para malaikat berbangga dengan kalian, dan perlihatkanlah kebaikan diri kalian kepada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang pada bulan itu tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala dan bulan diampuninya dosa-dosa. Beribadah sunnah di bulan ini pahalanya sama dengan mengerjakan pahala ibadah wajib. Kemudian Allah juga memberikan kemuliaan berupa 3 hal, yaitu 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, dan 10 hari terakhir adalah terbebas dari api neraka. Dan di bulan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan adalah sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya. Ungkapan yang mencerminkan penghormatan luar biasa, bagaikan menyambut kedatangan tamu yang amat sangat mulia. Memang demikianlah halnya. Ramadan dengan segala aktivitasnya adalah momentum terbaik mengikuti training manajemen syahwat bagi orang-orang yang beriman. Ramadan adalah bulan kemenangan hamba mukmin jika dia berhasil memperoleh kasih sayang, ampunan, dan jaminan keselamatan dari neraka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keistimewaan Ramadan seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang pertama, Ramadan adalah waktu termahal dalam hidup kita yang datang setiap tahun tanpa diundang. Di dalamnya terdapat 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu dinamakan Allah dengan Lailatul Qadar. Waktunya adalah 10 hari terakhir Ramadan, seperti yang disyaratkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya. Yang kedua, Ramadan dengan segala aktivitasnya, khususnya puasa, adalah kesempatan emas untuk mengikuti training manajemen syahwat dan disiplin tinggi dalam hidup
melalui berbagai ibadah yang kita lakukan, baik di siang hari maupun di malamnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dijelaskan, Rasulullah bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan berperilaku buruk. Jika ada orang yang memancingmu untuk keributan atau memencacimu, maka katakanlah, saya ini sedang puasa 2 kali. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari wangi kasturi. Dia telah meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya demi Allah. Puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya, dan satu kebaikan akan dibalas menjadi 10 kali lipat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keistimewaan yang ketiga, Ramadan adalah bulan bertabur rahmah dan berkah. Ramadan momentum terbaik untuk taqarrub ilahi, mendekatkan diri kepada Allah, kembali ke jalan Allah, dan bertobat atas segala dosa, kesalahan, dan kelemahan. Karena di bulan ini pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, pintu neraka Dia tutup serapat-rapatnya, dan setan-setan dibelenggunya. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Ahmad, dan Nasai. Oleh sebab itu, berbuat kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan terasa lebih mudah dibanding dengan bulan-bulan lain. Yang keempat, Ramadan dengan segala aktivitasnya adalah momentum termahal untuk meraih kesehatan rohiyah, spiritual, sulukiyah, perilaku, dan juga kesehatan jasadiah. Telah banyak dilakukan penelitian oleh para pakar tentang pengaruh puasa terhadap kesehatan bagi yang melakukannya. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh Dr. Abdul Jawad As-Sawi, pakar ilmu kesehatan pada Lembaga Pengkajian Saintifik dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkantor pusat di Mekah, bahwa manfaat saum di bulan Ramadan bukan hanya bagi yang melakukannya saat berada di negerinya, tetapi juga termasuk yang musafir, orang tua yang berat baginya berpuasa. Inilah rahasia mukjizat Al-Quran yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di mana Allah mencantumkan, dan jika kamu puasa adalah khair, lebih baik bagimu. Kata khair dalam bahasa Arab adalah superlative degree, isim tafdil, mencakup kebaikan kesehatan jiwa dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab itu Allah tutup ayat tersebut dengan jika kamu mengetahuinya. Keistimewaan yang kelima, orang-orang yang saum akan memperoleh 2 kegembiraan. Pertama, di dunia, yakni saat berbuka, dan kedua di akhirat, yakni saat ia bertemu Allah di surga. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah puasa itu akan memberi syafaat di akhirat bagi yang melakukannya. Demikianlah kemuliaan, keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan banyak ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa dipertemukan di Ramadan tahun berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.